Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Mariati, NPM 182165070 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai tokoh ekonomi neoklasik Alfred Marshall. Ia lahir pada tanggal 26 Juli 1842 di kawasan suburban Chatham, London. Ayahnya seorang juru tulis di Bank Inggris dan juga seorang rohaniawan, beserta ibunya adalah seorang anak penjual daging, menjadikan ia hidup sederhana dan keluarganya sangat menghargai pendidikan. Alfred Marshall menjalani studi di Merchant Taylor School, dan di St. John College di Cambridge. Pada tahun 1868, Alfred Marshall menjadi seorang profesor di bidang ekonomi politik dan ia mengajar di bidang falsafah mengenai logika, etika, dan matematika. Pada tahun 1877, Alfred Marshall menikahi muridnya sendiri yaitu Maria Vale. Lalu, Marshall mundur dari St. John setelah 9 tahun mengabdi karena kebijakan dari universitas. Bukunya yang berjudul The Economic of Industry tahun 1879 merupakan salah satu karya berkat bantuan istrinya. Setelah itu, ia melanjutkan mengajar di Balliol College, Oxford dalam kurun waktu yang singkat. Pada tahun 1885, Alfred Marshall kembali ke Universitas Cambridge. Ia mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu tidak berdiri sendiri dan juga tidak hanya diambil oleh sejarawan dan juga filsafat saja, melainkan ilmu ekonomi merupakan ilmu yang praktis dan membantu pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Barulah ekonomi menjadi jurusan dan juga gelar di Universitas Cambridge pada tahun 1903. Alfred Marshall merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan ekonomi neoklasik, di mana pada era ini ekonomi dikaji secara lebih sistematis dan mampu untuk mengekspektasi ekonomi di masa yang akan datang. Ciri khas dari pemikiran ekonomi neoklasik yaitu bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan juga kemajuan teknologi menjadi faktor utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu. Pemerintah pada saat itu ikut campur tangan dalam pemerintahan dan negara menjadi faktor yang sangat penting. Pokok-pokok pemikiran Alfred Marshall yang pertama adalah teori perilaku konsumen, di mana permintaan didasarkan kepada marginal utility dan ditentukan oleh penilaian subjektif konsumen. Yang kedua adalah teori harga, di mana harga terbentuk dari integrasi dua kekuatan pasar, yaitu permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen. Yang ketiga adalah surplus produsen dan surplus konsumen. Yang keempat adalah elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Dan yang kelima adalah distribusi pendapatan yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bunga modal, upah buruh, sewa tanah, dan juga laba pengusaha. Salah satu hubungannya dengan tokoh ekonomi neoklasik lainnya yaitu dengan Leon Warras, di mana dalam hal pembentukan harga dan juga alokasi sumber daya yang efisien dalam sistem pasar bebas. Alfred Marshall menulis beberapa traktat perdagangan internasional dan masalah proteksionisme. Pada tahun 1879, ia mengumpulkan makalah-makalahnya dalam satu buku yang berjudul The Pure Theory of Foreign Trade, The Pure Theory of Domestic Policy. Pada tahun 1908, Alfred Marshall mengundurkan diri dari Universitas Cambridge sebagai pengajar karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Beberapa mahasiswanya seperti John Maynard Keynes, Arthur Cecil Piggott menjadi tokoh ekonomi di era selanjutnya. Pada tanggal 13 Juli 1924, Alfred Marshall tutup usia pada umur 81 tahun karena penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit empedu, ketegangan saraf, dan juga tekanan darah tinggi. Alfred Marshall meninggal di Balliol Croft, Cambridge, Inggris. Banyak sekali karya ilmiah Alfred Marshall, di antaranya adalah Element of Economic of Industry, Principle of Economy, Industry and Trade, dan sebagainya.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai biografi salah satu tokoh ekonomi neoklasik, yaitu Alfred Marshall. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.